memberikan doa saat ini. Dewangga, Alfreandra, Dewangga, baik. Ya, Dukviat bersiap-siap. Dukviat. Oh, Arkan. Arkan bersiap. Arkan luar biasa. Belajar ancam, penalti. Suantin, Hernando. Oh, ayo Frankie, Frankie. Luar biasa. Ini sih tegak. Nguyat. Nguyat. Kelly, Troyan. Luar biasa. Luar biasa. Oh, Hernando. Hernando. Oh, Sananda. 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 Luar biasa. Hernando. Oh, Hernando. Hernando. Taibadat. 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 Oh, selesai sudah pertandingan. Hasil Timnas U23 Indonesia vs Vietnam di final Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 ditutup dengan skor akhir 0-0, 5-6 adu penalti. Dalam drama adu penalti, kiper Hernando Ari yang jadi eksekutor ke-6 Garuda Muda, gagal. Sebaliknya, 6 penendang Vietnam berhasil membuat The Golden Star Warriors juara. Hasil final AFF 2023 antara Timnas U23 vs Vietnam ini membuat Garuda Muda gagal menjadi juara Piala AFF untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia pernah jadi kampiun AFF U23 pada 2019. Sebaliknya, Vietnam sukses mempertahankan gelar juara AFF U23 yang mereka dapatkan tahun lalu. Timnas Indonesia U23 menciptakan kejutan dalam starting si kontra Vietnam. Pelatih Sintayong memilih untuk menyimpan Ramadan Sananta dan Jim Kelly Schroyer dalam 45 menit awal. Sebaliknya, ia meletakkan Abdul Rahman dan Muhammad Ragil dengan skema 4-4-2. Sementara itu, Vietnam memakai formasi 3-4-2-1 dengan mengandalkan Dinh Xuan Tien sebagai ujung tombak. The Golden Star Warriors dan Garuda Muda sama-sama mengambil pendekatan hati-hati dalam 45 menit awal. Momentum besar didapatkan oleh Indonesia pada menit 27. Ketika itu, Rifki Dwi Septiawan melepaskan tendangan bebas ke sudut kiri gawang Vietnam. Namun, masih ada Quang Van Chuan yang melakukan penyelamatan gemilang. Berselang 5 menit, petaka nyaris saja menimpa Indonesia. Alfeandra Dewangga melakukan pelanggaran terhadap Nguyen Minh Quang di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Namun, kesempatan emas Vietnam itu buyar begitu saja. Nguyen Quoc Viet yang bertugas menjadi eksekutor penalti memilih sudut kanan gawang Hernando Ari. Tembakannya bisa dibaca sang kiper Indonesia. Skor tanpa gol pun berlanjut hingga turun minum. Awal babak kedua, Sintayong membuat Timnas Indonesia U23 bermain lebih ofensif. Jim Kelly Schroyer dan Ramadan Sananta dimasukkan untuk menggantikan Abdul Rahman dan Muhammad Ragil. Peluang emas didapatkan Muhammad Ferrari pada menit 48. Bermula dari tendangan sudut dari sisi kanan pertahanan Thailand, Ferrari sebenarnya tidak dikawal oleh siapapun. Namun, ia memilih untuk mengarahkan bola ke samping, sehingga keluar dari sasaran. Kesempatan lain didapatkan berselang 6 menit. Kali ini giliran Ramadan Sananta yang mengeksekusi tendangan bebas. Bola datar kirimannya mengarah ke sudut gawang. Quang Van Chuan hendak menangkap, tapi bola lepas dari tangannya ke sisi gawang. Menit 57, sekali lagi Indonesia mendapatkan tendangan bebas. Alfeandra Dewangga sudah tepat membidik sudut jauh gawang Vietnam. Namun, kali ini Quang Van Chuan melakukan reaksi yang apik. Mendapatkan gempuran sedemikian rupa, Vietnam berbalik menyengat.
The Golden Star Warriors menghasilkan peluang beruntun. Aksi Nguyen Quoc Viet 66 masih bisa diblok Hernando. Berselang 3 menit, Nguyen Minh Quang yang bebas mengirim tembakan silang datar yang masih melenceng. Vietnam masih terus menghasilkan peluang lewat Vo Hoang Minh 71. Lagi-lagi Hernando Ari menjadi benteng yang menyebabkan The Golden Star Warriors tak kunjung mencetak gol. Di sisi lain, Indonesia juga punya kesempatan emas mencetak gol. Menit 76, tendangan bebas Ramadan Sananta masih membentur mistar gawang Kuan Van Chuan. Menjelang akhir babak kedua, Indonesia mencari kesempatan. Lemparan ke dalam Robbie Darwish mengarah tepat ke mulut gawang Vietnam sehingga Kuan Van Chuan harus melakukan reaksi kilat. Kedisiplinan Garuda Muda menurun drastis di sisa pertandingan. Akibatnya, Esal Sahrul dan Alfeandra Dewangga mendapatkan kartu kuning. Demikian pula pelatih Shin Tae-yong yang protes berlebihan terhadap keputusan wasit. Skor 0-0 bertahan hingga 90 menit sehingga laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Baik pemain Indonesia maupun Vietnam sama-sama sudah kelelahan sehingga babak ini cenderung monoton. Indonesia dan Vietnam baru kembali menyala pada babak kedua perpanjangan waktu. Menit 109, Dinh Xuan Tien sebenarnya mendapatkan peluang ketika ia berdiri bebas di dalam kotak penalti Indonesia. Namun, pencetak 3 gol di AFF U23 2023 itu tidak bisa menembak dengan benar. Berselang 2 menit, Indonesia punya 2 kesempatan beruntun. Bermula dari aksi Ramadan Sananta yang diblok Kuan Van Chuan, bola liar diambil Frankie Misa. Namun, tembakannya tidak terarah. Kesempatan terakhir menyelesaikan laga dalam 120 menit didapatkan oleh Kelly Schroyer yang mendapatkan bola dari Ramadan Sananta. Namun, sepakannya hanya mengenai tiang, sedangkan bendera asisten wasit sudah berkibar. Pertarungan di Rayong harus ditentukan dengan adu penalti. Eksekutor pertama Indonesia, Alfeandra Dewangga sukses menjebol gawang Kuan Van Chuan. Sementara itu, Nguyen Duc Viet juga mulus, meski Hernando bisa membaca arah tembakannya. Penendang kedua Garuda Muda, Arhan Fikri juga berhasil mencetak gol meski dengan bahu yang cedera sejak babak pertama. Berikutnya, Dinh Xuan Tien juga berhasil sehingga skor 2-2. Frankie Misa memilih arah ke sudut kiri gawang Vietnam, lalu gol. Lee Nguyen Hoan juga membidik arah yang sama. Hasilnya masih serupa. Indonesia 3, Vietnam 3. Eksekutor keempat Indonesia, Kelly Schroyer berhasil membuat skor 4-3. Nomor 6 Vietnam, Tran Nam Hai tidak mau kalah dan menempatkan bola ke tengah gawang. Ramadan Sananta sebagai penendang kelima Indonesia mengarahkan bola ke sudut kanan bawah gawang Vietnam, dan masuk. Tekanan datang untuk Luong Dui Kuong, tapi sang bek tidak melakukan kesalahan untuk skor 5-5. Eksekutor keenam Indonesia, Hernando Ari membidik sudut kiri gawang, tapi bisa dipatahkan Kuan Van Chuan. Keadaan berbalik, Tai Badat yang datang sebagai pemain pengganti, sukses sebagai penendang ke-6 Vietnam. Skor 5-6, Garuda Muda harus puas keluar sebagai runner-up. Sebaliknya, Vietnam mempertahankan gelar juara AFF U23. Ternyata omongan Jose Mourinho soal timnas Indonesia terbukti, Shin Tae-yong juga akui skuad Garuda itu. Siapa sangka apa yang disampaikan Jose Mourinho bertahun-tahun lalu menjadi kenyataan dan juga diakui oleh Shin Tae-yong soal pemain timnas Indonesia. Kritikan Jose Mourinho itu disampaikan kala sang pelatih membawa Chelsea menjalani tur Asia dan menghadapi Indonesia All Star. Dari satu pertandingan melawan pemain terbaik di timnas serta kompetisi Indonesia saat itu, Jose Mourinho langsung bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan skuad Garuda. Bukan tanpa sebab,
Jose Mourinho menyampaikan kritikannya itu usai Chelsea mengalahkan Indonesia All Star dengan skor telak pada 2013 lalu. Timnas Indonesia memang masih perlu banyak belajar untuk bisa mencapai potensi terbaiknya. Kemajuan pesat Timnas Indonesia sudah mulai terlihat kala Sintayong mulai ditunjuk untuk melatih skuad Garuda sejak 2019. Uniknya, saat Sintayong mulai memegang kendali Timnas Indonesia, ternyata apa yang dikatakan Jose Mourinho akhirnya terbukti dan ia rasakan ada di dalam skuad Garuda. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia sudah bisa menunjukkan peningkatan kualitas. Bahkan yang terbaru skuad Garuda berhasil mengalahkan Thailand dalam kompetisi Piala AFF U23 2023 sehingga berhak maju ke partai final. Melihat kembali apa yang disampaikan oleh Jose Mourinho soal Timnas Indonesia, ini menjadi bukti bahwa Sintayong berhasil memecahkan persoalan yang menyelimuti skuad Garuda. Lantas apa yang dikatakan Jose Mourinho soal Timnas Indonesia? Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi, itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik, kata Jose Mourinho usai pertandingan Indonesia All Star vs Chelsea. Perkataan Jose Mourinho ini sejalan dengan apa yang ia lihat bahwa tak ada pemain spesial dalam tubuh Timnas Indonesia sehingga yang perlu ditingkatkan adalah semangat bermain. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar Jose Mourinho. Ternyata apa yang disampaikan Jose Mourinho juga dirasakan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan kesulitan yang ia hadapi dalam melatih Timnas Indonesia kala diundang dalam podcast dengan media Vietnam. Fakta bahwa pemain Timnas Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ungkap Sintayong. Jadi saya menyingkirkan hampir seluruh tim dan menggantinya dengan pemain baru yang lebih muda, sambungnya. Muhammad Iryawan yang kala itu masih menjadi ketua umum PSSI juga menyatakan bahwa Sintayong menemukan fakta bahwa tidak ada semangat para pemain Timnas Indonesia. Pemain Indonesia itu sebetulnya masih ada tenaganya tapi dia malas, itu kata Sintayong ya, Muhammad Iryawan ketua umum PSSI kala itu. Dengan melangkahnya Indonesia ke final AFF U23, ini bisa menjadi bukti dari upaya Sintayong dalam membenahi persoalan timnas seperti yang pernah disampaikan Jose Mourinho.